Merasa ada yang aneh di kedai milikmu, mulai dari tidak betah sampai muncul bau misterius? Bisa jadi itu adalah ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna. Bisnis milikmu awalnya berjalan dengan baik tetapi tiba-tiba sepi. Hati-hati, hal ini merupakan salah satu tanda ada yang mengirim guna-guna ke tempat usahamu. Untuk lebih jelasnya, berikut sejumlah ciri-ciri tempat usaha yang kena guna-guna yang bisa menjadi patokan. Yang pertama, tempat usaha selalu dianggap tutup. Ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna pertama yakni toko selalu dianggap tutup oleh pembeli. Mungkin kamu pernah mendengar cerita atau keluhan seorang yang tokonya selalu sepi, padahal toko ini sudah buka sejak pagi. Hal ini terjadi pada tempat usahamu. Di penglihatanmu, pembeli hanya lewat begitu saja tanpa sekalipun melirik. Kejadian ini bisa dianggap aneh bila sudah terlanjur berlangsung lama ya. Cobalah untuk menanyai atau menyapa orang yang lewat. Jika jawabannya saya lewat tapi kok tutup terus, berarti tempat usahamu bisa jadi terkena guna-guna. Yang kedua, banyak binatang aneh. Ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna selanjutnya adalah keberadaan binatang yang muncul tiba-tiba. Bisa dengan fenomena perubahan iklim, kemudian binatang ini biasanya banyak namun hanya sekali waktu. Khusus yang sering terjadi adalah binatang hingga mitos kelabang dalam jumlah besar berada di tempat usahamu. Yang ketiga, pembeli tidak betah di tempat usaha. Ciri-ciri tempat usaha kena sihir lainnya adalah gerak-gerik pembeli yang tidak nyaman saat baru tiba. Bisa juga calon pembeli hanya melihat saja lantas segera pergi. Padahal kondisi tempat usaha sudah bersih dan harga cukup murah. Yang keempat, kehidupan pribadi mulai terganggu. Bila sihir guna-guna terlalu kuat, ia bisa mengganggu kehidupan pribadi. Contoh paling kentara adalah tidur yang tidak nyenyak, sering bermimpi buruk, dan mendengar suara-suara yang aneh. Pada titik terparah, kamu bisa melihat penampakan hantu. Ngeri banget ya kalau santet sampai mengikuti ke rumahmu. Segera waspada jika kamu mengalami rentetan peristiwa aneh ini. Yang kelima, ada bau wewangian yang aneh. Tidak seperti harum wewangian biasanya, aroma aneh ini terkadang suka muncul tiba-tiba lalu hilang begitu saja. Sudah dicari ke segala sudut, tetapi kita tak tahu asal baunya dari mana. Biasanya hal ini membuat penjual dan pembeli nggak betah lalu merinding sendiri. Lantas, bagaimana cara menghilangkan guna-guna menurut Islam? Cara meruqyah rumah tempat usaha menurut agama Islam adalah membaca ayat suci Al-Quran. Kamu hanya perlu memasukkan tangan di dalam air sewaktu membacakan ayat-ayat tersebut sambil diputar-putar berlawanan arah jarum jam. Ayat pengusir jin dan setan dalam kedok guna-guna meliputi Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Asraf ayat 117 sampai 222, surat Yunus ayat 81, surat Toha ayat 69, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang dibaca 3 sampai 7 kali. Kemudian percikan seluruh air yang sudah dibacakan doa tadi ke seluruh sudut rumah. Lakukan kegiatan ini setiap hari sambil memutarkan kaset ruqyah pada pagi dan sore hari. Jangan lupa sehabis sholat baca ayat kursi sebanyak 7 kali dengan niat membentengi rumah dari serangan sihir. Ingat,
Semua takdir, keselamatan, rezeki dan lain-lain akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mintalah pertolongan hanya kepadanya. Ya, semoga kita selalu terhindar dari hal-hal buruk. Selalu berdoa dan terima kasih.